Fathia Maulidi, Mas Haris Azhar, atau siapapun warga negara nggak seharusnya dipidana atas dasar menyampaikan suatu informasi yang mengganggu atau dianggap mengganggu pihak tertentu. Negara seharusnya melanggengkan, merayakan, dan melindungi ruang-ruang dialektika, pemikiran, ide, maupun informasi. Orang harusnya bisa menyampaikan dan bertukar informasi secara bebas. Malaka Project berdiri bersama dengan Fathia Haris. Pertama-tama gue akan jelasin sedikit kasus yang menimpa Fathia dan Mas Haris Azhar ini. Jadi pada bulan Agustus 2021 lalu, Fathia dan Mas Haris merilis sebuah video di YouTube yang berjudul Ada Lord Luhut di balik relasi ekonomi Ops Militer Intan Jaya, ada Jenderal Bin juga. Gitu judul videonya. Dan isinya seperti apa mungkin bisa teman-teman tonton sendiri ya. Di video tersebut, Mas Haris dan Fathia membahas hasil riset organisasi-organisasi yang tergabung dalam sebuah koalisi yang bernama Bersihkan Indonesia tentang ekonomi politik penempatan militer di Papua, kasus Intan Jaya. Nah, dari rilisnya video itulah, kemudian Fathia dan Mas Haris dilaporkan ya, kasus pidana gitu, dilaporkan oleh Pak Luhut. Pengadilan atau persidangan Jakarta Timur ini sudah selesai dan saya sudah memberikan keterangan-keterangan terhadap apa tuduhan-tuduhan atau fitnah yang diberikan oleh Haris dengan Fathia. Dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, mereka didakwa melanggar sejumlah pasal. Yang pertama itu pasal 27 ayat 3 jungto pasal 45 ayat 3 UU ITE, yang intinya mendistribusi atau mentransmisikan informasi yang bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Kemudian pasal lain yang setipe dengan itu, pasal 45 ayat 3 UU ITE. Jadi masih seputar penghinaan atau pencemaran nama baik. Berikutnya pasal 14 ayat 2 UU nomor 1 tahun 1946. Nah, kalau ini yang dikasuskan adalah dianggap patut disangka kabar bohong yang bisa menerbitkan keonaran. Kemudian pasal lain yang juga setipe dengan itu, pasal 15 UU nomor 1 tahun 1946. Menyiarkan kabar yang tidak pasti atau berlebihan atau tidak lengkap yang patut diduga akan atau mudah menerbitkan keonaran. Dan yang terakhir pasal 310 KUHP ayat 1. Sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal yang maksudnya supaya hal itu diketahui umum. Kalau kita lihat dari pasal-pasal ini kan berarti big picture-nya adalah ada rilis video yang membicarakan sebuah hasil riset ya tadi dari organisasi-organisasi Koalisi Indonesia Bersih. Kemudian ternyata hasil riset itu bisa dianggap bisa menyebabkan keonaran, ya kan? Kemudian tadi dianggap mencemarkan nama baik, menghina, kemudian menyerang kehormatan seorang atau mungkin pihak tertentu gitu ya. Dan di situ juga dikatakan patut diduga kabar bohong atau tadi informasi tidak lengkap, tidak pasti dan lain sebagainya. Menurut gue ya, kalau misalnya hasil riset itu bisa dipidana dengan cara seperti ini, ya mungkin semua riset bisa ditangkap gitu yang rilis gitu ya. Karena apa? Ketika dikatakan di situ dia dipidana karena informasinya tidak lengkap, tidak pasti atau belum diketahui lah gitu ya. Kebenarannya itu nggak diketahui secara pasti. Nah, baru ada unsur tadi dapat menyebabkan keonaran. Nah, tapi kan namanya dapat menyebabkan keonaran ini kan sebenarnya ya ambigu ya, karena ya kita selalu bisa dong berargumen bahwa suatu informasi itu bisa menyebabkan keonaran ya kan. Nah, tapi problemnya itu menurut gue di bagian terutama adalah informasi itu tidak pasti atau tidak lengkap. Namanya pengetahuan itu hampir pasti kita nggak pernah bisa memastikan gitu loh, bahwa itu pasti benar gitu 100%. Nah, jadi ketika gue ngeliat kasus ini, menurut gue ini adalah salah satu bentuk ketidakkondusifan gitu ya kondisi negara ini atau ruang publik negara ini untuk kita bisa berdialektika pengetahuan gitu loh. Jadi ketika kita mau menyebarkan suatu pengetahuan, kita akan selalu berisiko untuk dipidana gitu, untuk dikasuskan seperti ini. Karena balik lagi yang namanya pengetahuan ya, kalau kita bicara tadi tidak lengkap misalnya atau tidak pasti, ya bisa dikatakan semua pengetahuan kita mungkin harus kita anggap tidak lengkap dan tidak pasti gitu loh. Karena kan untuk mencapai kebenaran 100% itu mungkin kita nggak akan pernah capai gitu ya, karena realitas juga bergerak, kemudian cara kita mendekati realitas itu juga bisa jadi belum akurat gitu kan. Dari masa ke masa ya kita harus selalu berjuang untuk lebih akurat dan lebih akurat lagi gitu. Kayak contohnya gini deh, ketika di awal corona ya gitu ya, kita baru tahu ada virus lah gitu kan, COVID, kita belum tahu ini virus kayak gimana. Nah, bayangin gimana caranya kita bisa nyebarin informasi yang pasti tentang itu. Kan hampir semua informasinya ya nggak pasti gitu kan, dan nggak lengkap gitu kan, karena ya memang kita juga baru tahu fenomena itu. Jadi kita juga masih berusaha nih untuk memahami fenomena itu secara lengkap gitu. Tapi ya mungkin sampai sekarang pun masih belum lengkap juga. Nah, jadi kalau misalnya ada di situ pilihan katanya adalah informasi yang tidak lengkap, tidak pasti, itu sangat bahaya sekali untuk perkembangan ilmu pengetahuan gitu loh. Gue beberapa kali termasuk di video pertama gue di channel ini, gue selalu bicara tentang pemahaman realitas yang akurat. Nah, problem dari
aturan-aturan pidana seperti ini adalah itu membuat kita jadi sulit sebenarnya untuk membangun tadi pemahaman realitas yang akurat itu gitu. Karena ketika kita mau menyampaikan informasi itu, kita akan selalu dihantui bayang-bayang pidana seperti ini. Nah, apabila misalnya dikatakan bagaimana kalau informasinya salah gitu ya, maksudnya informasinya nih nggak benar nih gitu kan, tadi kan ada juga ya yang terkait ya bagaimana itu mungkin tadi tidak lengkap, itu juga bisa dianggap mungkin ada yang salah di situ informasinya, terutama kalau terkait dengan penghinaan atau pencemaran nama baik. Setahu gue ada unsur kebohongannya, kabar bohong lah gitu ya, yang dipakai juga di situ. Bahkan kebohongan pun menurut gue, cara kita merespons itu bukan dengan ancaman penjara gitu loh. Karena justru gini, bagaimana kita bisa mengetahui sesuatu itu adalah kebohongan atau suatu informasi yang salah tanpa kita mendapatkan kebebasan untuk itu disampaikan dan kemudian di counter gitu kan, dengan faktanya seperti apa. Kalau seperti ini, ketika misalnya informasi ini kemudian dibungkam gitu ya, misalnya ini diturunkan lah gitu videonya atau diblokir gitu kan, maksudnya orang nggak bisa mengakses video itu lagi karena dia tadi melanggar aturan pidana yang ada dan lain sebagainya, justru kita nggak dapat kebenarannya jadi seperti apa gitu loh. Karena jadinya yang terjadi di situ adalah pidana yang membatasi proses pencarian kebenaran itu. Nah, akhirnya kita nggak mendapatkan nih, misalnya kalau dalam konteks ini tadi bicara realitas kasus Intan Jaya misalnya, ya kita jadi nggak tahu sebenarnya kasus ini jadinya seperti apa sih gitu kan. Karena kebebasan untuk berdialektika itu diganggu di situ. Apa sih yang gue maksud dengan kebebasan berdialektika di sini? Gampangnya ya kebebasan untuk munculnya antitesis terhadap suatu tesis gitu loh. Kalau dalam konteks ini misalnya ada tesis dari Fathia dan Mas Haris tentang kasus Intan Jaya. Let's say mereka membuat mungkin tuduhan di situ atau mungkin dugaan ya gitu, mungkin seperti ini. Ya gitulah. Intinya ada pernyataan-pernyataan di dalam situ yang mungkin juga mengandung klaim gitu kan. Nah, ini kita sebutlah ini sebuah tesis gitu. Nah, harusnya perlawanan terhadap klaim-klaim ini adalah antitesisnya gitu kan. Kalau misalnya memang ada pihak yang menganggap bahwa informasi tersebut salah atau informasi tersebut tidak baik, tidak benar dan lain sebagainya, nah itu harus dilawan dengan informasi yang menjadi antitesisnya gitu, yang mengoreksi itu. Nah, harusnya kan seperti itu. Tapi kalau yang terjadi sekarang itu dilawan dengan jeruji, ancaman penjara. Nah, akhirnya putus dialektikanya gitu kan. Publik tidak mendapatkan transparansi informasinya itu. Jadi akhirnya sekarang kita jadi susah dong untuk mengetahui jadi mana yang benar gitu kan. Karena dengan adanya pembatasan pidana seperti ini, yang kita dapatkan adalah ketakutan, bukan kebenaran gitu. Ketika kita mau mendapatkan pemahaman yang seakurat mungkin tentang apa yang terjadi di sekitar kita, tentang apa yang ada di realitas sekitar kita, penting sekali untuk orang bisa menyampaikan suatu informasi dengan bebas. Nah, tapi kan kemudian tantangannya seperti yang disebutkan juga di dalam pasal-pasal pidananya ya. Bagaimana kalau informasi itu menyebabkan keonaran gitu? Cara gue ngeliatnya gini, kalau misalnya kita mau menuduh suatu informasi itu bisa menyebabkan keonaran, kan harus ada pembuktiannya dulu ya. Maksudnya bagaimana kita membuktikan bahwa informasi ini pertama berpotensi. Membuktikan potensi itu kayak gimana ya gitu. Karena segala kemungkinan itu selalu ada gitu kan. Jadi kalau misalnya ada informasi yang kira-kira mengganggu suatu pihak tertentu atau suatu pemikiran tertentu, mungkin ajaran kepercayaan, bahkan ideologi dan lain sebagainya, ya kita selalu bisa argue bahwa itu akan berpotensi menyebabkan keonaran. Karena ada pihak yang akan terganggu oleh informasi tersebut. Nah, tapi kalau cara kita melihat informasi seperti ini, ya balik lagi. Kita nggak akan mendapatkan ruang pertukaran informasi yang sehat gitu loh. Karena orang akan selalu bisa mengklaim bahwa yang disampaikan ini akan menyebabkan keonaran nih. Karena yang disampaikan mengganggu pihak ini, pihak itu gitu kan, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk kita bisa mendapatkan akurasi dalam memahami realitas ya kan, termasuk mendapatkan kesadaran misalnya yang kritis, yang utuh, tentang bagaimana realitas sekitar kita bekerja, tentang norma-norma juga, tentang kenapa bisa ada seperti ini, kenapa bisa ada seperti itu, tentang sistem yang ada, yang mengatur kehidupan kita gitu kan, mungkin sistem ekonomi, sistem politik dan lain sebagainya, untuk bisa mendapatkan pemahaman terhadap hal-hal seperti itu secara lengkap. Penyampaian informasi yang mengganggu itu harus dilindungi gitu loh, karena itu nggak terhindarkan kecuali kita hanya mau menjaga apa yang sudah ada aja gitu kan, apa yang sudah ada secara norma dan lain sebagainya misalnya, atau apa yang tidak mengganggu kepentingan siapapun. Nah, padahal kita tahu dong kalau dalam kehidupan publik ya hampir semua informasi yang penting akan mengganggu kepentingan pihak tertentu gitu loh. Contoh gampangnya, ketika kita bicara korupsi misalnya. Ya ketika kita menyampaikan informasi tentang korupsi itu tentunya akan mengganggu kepentingan koruptor. Dan itu bisa jadi menyebabkan keonaran misalnya. Karena koruptor tersebut punya pendukung gitu kan, punya basis massa yang bisa rusuh ketika yang didukung ini terganggu gitu kan misalnya. Nah, artinya kita nggak bisa juga dong
menyampaikan informasi seperti itu yang padahal penting untuk publik. Dan terutama kalau dalam kasus spesifik Fathia dan Mas Haris sangat seperti itu ya, maksudnya konteksnya ya kepentingan publik gitu loh. Mereka kan di sini bicara tentang riset terhadap suatu kasus Intan Jaya itu yang mereka melihatnya ini mengganggu atau merugikan misalnya sedikit banyak gitu ya publik yang terdampak oleh itu gitu kan. Nah berarti kan ini sebenarnya sudah bicara kepentingan umum. Nah tapi sayangnya aturan-aturan pidana seperti tadi membatasi, dan tentunya di luar dari pidana itu ada cukup banyak ya aturan lainnya yang juga mengganggu proses publik bisa berpikir dengan akurat gitu. Misalnya ya tentunya aturan-aturan yang melindungi ideologi tertentu atau ajaran kepercayaan tertentu dan lain sebagainya. Ya kita tahu lah ya, ada larangan bicara ide ini, ide itu ya kan di negara ini. Nah itu sama tuh, semua itu menghasilkan permasalahan yang sama, yaitu kita jadi tidak bisa berpikir secara lengkap justru. Nah lalu harusnya bagaimana gitu kan, harusnya merespons misalnya informasi yang salah atau informasi yang tadi tidak lengkap dan lain sebagainya. Nah kita harusnya memakai budaya ilmiah gitu, tradisi saintifik ya. Tradisi saintifik itu gimana? Gampang. Tradisi saintifik itu ketika ada yang membuat klaimnya salah, ya bantah aja klaimnya dengan klaim baru yang menjelaskan koreksinya gitu loh. Setiap hari mungkin ada riset yang dibantah oleh riset yang lebih baru. Dan itu biasa aja gitu. Jadi ketika ada seorang saintis atau kelompok peneliti misalnya menyampaikan suatu klaim bahwa apalah gitu ya, mungkin tentang realitas di sekitar kita gitu kan, dia bikin klaim gini-gini, terus ada yang nggak setuju. Oh enggak, menurut temuan bukti yang gue dapat, nggak seperti itu realitasnya. Ya udah, tinggal dibantah dengan temuan yang baru ini gitu kan. Nah menurut gue harusnya kalau kita mau membangun masyarakat yang berpikir, yang sadar gitu kan, yang punya pemahaman yang akurat tentang realitas, bisa berpartisipasi dalam demokrasi secara sehat, penting sekali untuk membangun budaya ilmiah seperti itu ya, untuk memakai nilai-nilai scientific mindset di mana kita terbuka untuk saling dibang atau saling bantah kebenaran secara terbuka dengan pembuktian objektif tentunya. Jadi bukan dengan abuse of power gitu kan. Bukan dengan show of force ketika kepentingan lo terganggu oleh suatu klaim yang lo lakukan, bukan memberikan pembuktian koreksinya, tapi taruh pidana. Nah, tapi biasanya akan ada juga yang membawa argumen bahwa tapi kan aturannya ada kan. Jadi harusnya nggak apa-apa dong orang memakai pasal tersebut. Nah, gue ngelihatnya gini, aturan itu harusnya kan dipilah oleh manusia ya, baik itu oleh masyarakatnya maupun oleh para petugas-petugas sistem peradilan. Jadi kita tentunya harus berpikir lagi lah ketika kita melihat suatu pasal. Betul bahwa secara legal, ya secara normatif hukum yang berlaku, itu boleh aja dipakai. Dengan cara seperti ini, apakah boleh? Ya boleh aja gitu, buktinya diproses gitu kan. Nah tapi kan poinnya kita sebagai manusia selalu bisa dong merespons suatu aturan, suatu norma, suatu nilai dengan akal sehat ya kan. Dengan penalaran, dengan kekritisan, dengan pertimbangan kebijaksanaan, dengan wisdom. Dan di sini gue menunjukkan bahwa menurut gue menggunakan pasal-pasal seperti ini untuk membungkam suatu konten yang membahas hasil riset itu jelas nggak sehat, nggak tepat, dan seharusnya nggak dilakukan gitu. Tapi balik lagi, gue pro untuk adanya dialektika, untuk adanya antitesis, dan begitu juga dengan pandangan gue yang gue sampaikan di sini atau pandangan teman-teman Malaka Project yang disampaikan di channel ini. Jadi gue selalu open untuk silakan lu challenge kalau misalnya lu ngerasa pandangan ini kurang tepat juga. Silakan lu sampaikan antitesisnya. Tapi intinya adalah sikap gue memang kontra dengan pembatasan pertukaran informasi, apalagi yang berkaitan dengan realitas ya, seperti hasil riset gitu, hasil investigasi tentang suatu kasus. Menurut gue, publik berhak untuk punya rasa aman dalam menyampaikan informasi seperti itu dan harusnya tidak diancam dengan pidana penjara. Gue, Kania Cita, berdiri bersama dengan Fathia dan Mas Haris. Gue menolak segala bentuk pemidanaan yang menghambat proses perkembangan intelektual dan proses perkembangan kita dalam memahami realitas secara akurat. Salam masyarakat baru.